Halo, nama saya Hadi dari kelas PUMC. Dengan NIM 2032009 akan merepresentasikan tentang lambang-lambang dalam agama Buddha. 1. Rupang Buddha. Rupang Buddha merupakan simbol dari ketenangan batin seseorang. Buddha rupang bukanlah simbol dari penyembahan berhala, namun hanya untuk simbol dari ketenangan batin dan juga biasanya untuk mengenang jasa-jasa Sang Buddha. Yang kedua, bunga. Bunga merupakan simbol dari ketidakkekalan. Bunga segar pasti sewaktu-waktu akan layu. Begitu juga badan jasmani kita. Suatu waktu pasti akan menjadi tua, sakit, lapuk, dan akhirnya meninggal. Yang disebut ketidakkekalan. Yang ketiga, lilin. Lilin merupakan simbol dari cahaya atau penerangan batin yang akan melenyapkan kegelapan batin dan mengusir ketidaktahuan, seperti layaknya lilin yang bersinar di kegelapan. Yang keempat, ada air. Air merupakan simbol dari kerendahan hati. Dikatakan demikian karena air selalu mencari tempat yang lebih rendah dimanapun mengalir. Sifat air adalah: 1. Dapat membersihkan noda. 2. Menjadi sumber kehidupan makhluk. 3. Dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan. 4. Selalu mencari tempat yang lebih rendah. Dan meskipun kelihatannya lemah, tetapi dalam keadaan tertentu dapat bangkit menjadi tempat yang dahsyat, semisal banjir, tsunami, dan lain-lain. Selanjutnya, yang kelima, hiyo atau dupa. Hiyo atau dupa ini merupakan simbol dari keharuman nama baik seseorang. Bau wangi dupa yang dibawa angin akan tercium di tempat yang jauh, namun tidak dapat tercium di tempat yang berlawanan dengan arah angin. Begitu juga dengan perbuatan manusia yang baik. Akan diketahui oleh banyak orang, tetapi tidak baik dimanapun berada juga diketahui oleh orang lain. Dan selanjutnya, bendera Bugis. Bendera Bugis itu terdiri dari 5 warna, yaitu biru yang artinya bakti, kuning yang artinya bijaksana, merah yang artinya cinta kasih, putih yang artinya suci, dan jingga oranye yang berarti semangat. Stupa. Stupa pada mulanya hanya sebuah gundukan peringatan berbentuk setengah bola. Belakangan ini, gundukan ini menjadi monumen yang dikeramatkan. Menurut legenda, bentuk tersebut berasal dari petunjuk Buddha Sakyamuni yang memperlihatkan kepada siswanya bagaimana cara membangun stupa yang benar. Dalam legenda ini, Buddha mengambil 3 lembar jubahnya, melipatnya hingga membentuk bujur sangkar, lalu diletakkan di atas tanah saling bertumpuk satu sama lain. Di atasnya diletakkan mangkuk atau patah secara terbalik, dan di atasnya lagi diletakkan tongkat yang biasanya dibawa berkelana. Oleh karena itu, stupa biasanya berbentuk 3 tingkat. Tingkat dasar berbentuk trapezoid, bagian tengah berbentuk setengah bola, bagian atas berbentuk kerucut. Selanjutnya, Dhammacakka atau roda Dhamma. Secara harafiah artinya roda Dhamma. Bentuknya bulat dan di dalamnya terdapat jari-jari berjumlah 8 buah. Terdiri dari: 1. Pandangan benar. Pandangan benar ini yang dimaksud adalah pandangan terhadap 4 kesunyataan mulia. 2. Pikiran benar. Yang dimaksud adalah pikiran terhadap segala sesuatu yang bersifat positif. Ketiga, ucapan benar. Perkataan yang bermakna dan tidak menyakiti orang lain. 4. Perbuatan benar. Suatu tindakan yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. 5. Mata pencaharian benar. Yang dimaksud adalah melakukan kegiatan yang positif yang membawa kebahagiaan. Keenam, usaha benar. Itu berarti berusaha
mengembangkan segala sesuatu yang positif demi kemajuan batin. Dan yang ketujuh, perhatian benar, mengendalikan gerak-gerik perilaku diri sendiri secara wajar. Dan yang terakhir, ada konsentrasi benar, yaitu memusatkan pikiran pada satu objek yang biasa dilakukan pada saat meditasi. Selanjutnya ada reli. Reli adalah peninggalan khusus dari jenazah seseorang yang dipandang suci. Peninggalan khusus ini biasanya berupa potongan kuku, rambut, abu jenazah, gigi, tulang, atau benda tertentu yang terdapat dalam tubuh setelah dikremasi. Pemujaan terhadap relik mulai sejak kematian Buddha Gautama, setelah abu jenazahnya dibagi menjadi 10 bagian dan disimpan dalam stupa yang dikirimkan di 10 negara. Sebagai contoh, relik gigi Sang Buddha saat ini disimpan di Wihara Dalada Waligwa dekat Kandy, Sri Lanka. Sedangkan relik Sariputta dan Moggallana disimpan di Sanchi, India. Selanjutnya, swastika. Swastika adalah lambang yang berbentuk salib sumbu dengan ujung sumbu membentuk patahan sehingga seolah-olah mirip dengan huruf S dan Z yang saling bertumpang tindih bertegak lurus. Bentuk ini melambangkan lingkaran kehidupan yang terus-menerus dan juga kesejahteraan dan hidup panjang. Selanjutnya ada pohon Bodhi. Pohon Bodhi adalah lambang kebijaksanaan atau kesadaran agung dari Petapa Gautama. Karena di bawah pohon inilah Petapa Gautama mencapai kesempurnaan dan menjadi Buddha Gautama. Dan terakhir ada teratai. Teratai adalah lambang kesucian. Teratai memiliki warna yang bermacam-macam, yaitu warna putih atau pundarika, warna biru atau upala, dan warna merah atau lohita. Sekian dari saya, terima kasih.